Halo Sobki di rumah, kembali lagi dengan podcast Beraki dengan Gilang, Muhammad Gilang Setiawan. Nah, Sobki di rumah tahu nggak sih, SMA Negeri 11 Padang salah satu rujukan dari Google. Nah, SMA 11 Padang ini kedatangan dari salah satu pihak Google dengan Bapak Pandu Satrio Nugroho. Dengan Bapak persilahkan. Siap, selamat siang Perkenalkan teman. diri Oh, dulu, Pak. halo sobat Sobki yang ada di rumah. Perkenalkan saya Pandu dari Program Manager Google for Education Indonesia. Sebelah saya Kak. ada. Halo, saya Renti. Saya merupakan Education Specialist untuk wilayah Sembagul. Nah, salam kenal ya kakak dan Salam abang kenal semua. Gilang. Nah, Gilang mau nanya nih kakak atau bang tentang sekolah rujukan Google nih. Apa sih keuntungan bagi sekolah-sekolah jika menjadi salah satu sekolah rujukan Google? Oke, baik. Kalau saya rasa kenapa sekolah itu harus menjadi kandidat sekolah rujukan Google, yang pertama adalah keuntungannya pasti sekolah itu boleh menggunakan branding resmi atau istilahnya logo Google itu boleh dipajang di sekolahnya. Itu salah satu kelebihannya, dan tidak semua sekolah itu sekolah yang bisa menggunakan logo Google. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya manfaat bagi siswanya terutama adalah bisa merasakan teknologi yang dipakai di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat sekolah-sekolah di Amerika, sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah di Australia, mereka sudah menggunakan teknologi Google seperti Chromebook maupun Google Docs, Google Slides itu secara seharian. Lalu harapan kami dari Google for Indonesia adalah sekolah di Indonesia pun bisa merasakan manfaat yang sama. Jadi harapannya nanti siswa-siswi ini pun bisa bercita-cita mungkin nanti berkarir di luar negeri, tidak hanya di Indonesia saja. Seperti itu. Nah, untuk sekolah rujukan Google ini ada nggak sih Pak pelatihan khusus bagi guru atau siswa Oke. untuk lebih memahami apa itu tentang rujukan atau program-program dari Google? Oke, sebaik-baiknya kami ini selalu mendampingi sekolah. Jadi kami mendampingi sekolah itu bentuknya tidak hanya pelatihan, bahkan kami juga membantu sekolah untuk merancang program yang cocok di sekolahnya seperti apa. Jadi di awal pun kita rancang pelatihan yang cocok untuk sekolah seperti apa, untuk guru, siswa. Terus yang kedua adalah pendampingan secara seperti pengadaan Chromebooknya ataupun perangkatnya seperti apa. Lalu setelah pengadaan perangkat, pelatihan seperti apa untuk siswa dan gurunya itu kita dampingi dari awal. Contohnya Mbak Renti, buat Sobat Sobki sendiri, Mbak Renti ini tinggal di Kota Padang. Dan Mbak Renti ini mewakili Kota Padang, tidak hanya Kota Padang maksud saya, tetapi juga Sumatera Barat. Jadi sekolah pun didampingi oleh Mbak Renti sebagai perwakilan kami di daerah. Jadi sekolah itu tidak jalan sendirian untuk melakukan transformasi digital. Mungkin Sobki di rumah belum tahu nih Bang apa itu pelatihannya bagi khusus siswa nih apa saja? Baik, kalau khusus siswa sekarang kita baru launching, kebetulan ada sertifikasi untuk siswa. Jadi siswa itu dinilai kompetensinya ketika menggunakan alat-alat Google seperti Google Slide, Google Docs, ataupun misalnya Google Classroom itu seperti apa. Kita baru melaunching sertifikasi pelatihan itu tahun ini, dan harapannya nanti Sobki di SMAN 11 Padang, Kota Padang ini bisa melakukan sertifikasi pelatihan tersebut juga. Gitu ya Bang ya. Untuk apa solusi nih Bang kalau misalkan kan ingin internet stabil nih Bang dalam Betul. sekolah rujukan ini Bang. Misalkan internet tuh kayak kurang stabil, gimana solusinya untuk biar bisa program itu Bang terlaksanakan? Baik. Balik lagi ke tadi ya. Kalau kami itu mendesain pelatihan itu juga sesuai dengan kemampuan internet sekolahnya. Dan produk-produk di Google itu kalau teman-teman tahu tidak mesti online. Jadi kadang-kadang teman-teman melihat kayak, oh saya kalau pakai Google Docs harus online dong. Enggak sebenarnya. Jadi fitur-fitur kita pun didesain untuk bisa online dan juga bisa offline. Jadi seandainya sekolah memiliki kendala mengenai kecepatan internet atau bahkan akses terhadap internet, kami pun akan nantinya mendesain pelatihan dan nanti implementasinya pun didesain sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan internet yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Nah, SMA Negeri 11 Padang ini kan menggunakan kurikulum Merdeka nih Bang. Nah, kurikulum Merdeka ini kan ada salah satu project. Apakah rujukan dari Google ini bisa meningkatkan atau mendukung pelajaran dari project dari kurikulum Merdeka ini Bang? Baik, justru kami ini selalu berjalan beriringan dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan khususnya di kurikulum Merdeka, di mana alat-alat kami pun memang didesain untuk bisa berkolaborasi, kedua melatih siswa
istilahnya untuk melatih komunikasinya, karena kan pasti ketika kamu pembelajaran berbasis project dibutuhkan komunikasi yang bagus ya, public speaking yang bagus, presentasi yang bagus. Jadi memang itu yang kita harapkan kita ketika sekolah-sekolah itu mengimplementasikan produk yang telah digunakan di sekolah. Jadi memang harapannya adalah justru gunakanlah alat ini untuk mendukung kurikulum merdeka itu tadi. Itu project based learning ya. Oke, sip, seperti itu. Nah, ada nggak sih Bang langkah-langkah yang dilakukan siswa agar bisa lebih unggul dalam memanfaatkan teknologi sekarang ini? Oke. Yang paling penting menurut saya ketika kita ngomongin mengenai siswa itu pentingnya seperti apa mengenai teknologi, satu harus bijak menggunakan teknologi. Jadi mungkin teman-teman sudah biasa menggunakan HP ya untuk istilahnya untuk sosial media, untuk main game, tetapi untuk lebih bijak lagi menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang pertama. Yang kedua adalah mencegahnya adanya cyberbullying, di mana kita ngelihat kadang-kadang siswa itu menggunakan channel-channel itu untuk bullying. Justru kita mengharapkan yang pertama itu teman-teman siswa itu harus bijak menggunakan internet maupun teknologi. Lalu yang kedua adalah digunakanlah teknologi ini untuk pembelajaran yang istilahnya secara bijak juga, tidak digunakan untuk mencontek tetapi untuk mencari referensi pembelajaran yang lebih luas lagi. Tidak terpaku terhadap satu buku aja tetapi bisa mengakses internet yang informasinya lebih banyak lagi. Jadi harapannya pun seperti itu. Nah, ini Bang kan pada zaman sekarang ini kan ada AI nih. Yap. Nah, apakah Google akan menjelaskan apa saja Google yang dibutuhkan oleh para siswa? Oke. Barusan aja kami menggunakan AI, salah satu contohnya di lab tadi kita mengenalkan bahwa kami punya teknologi AI bernama chatbot bernama Gemini. Oh iya. Gemini. Kalau mungkin teman-teman udah lebih mengenal ChatGPT, ini seperti ChatGPT chatbot juga tetapi Gemini. Apa yang membedakan Gemini dengan lainnya? Membedakan Gemini adalah masalah keamanan data. Jadi Gemini itu yang satu adalah masalah keamanan data, dan yang kedua kami juga ingin siswa itu menggunakan AI bukan sebagai jalan pintas, tetapi menjadi referensi pembelajaran dan juga referensi untuk nantinya mungkin mengembangkan cita-citanya. Kayak Gilang tadi mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau kuliah hukum di UI. Gilang bisa menanyakan kepada Gemini bahwa saya mau menjadi jaksa, skill apa yang dibutuhkan untuk saya bisa mencapai titik skill yang dibutuhkan sebagai jaksa itu. Nah, itu harapannya seperti itu. Pada ujian di SMA Negeri 11 ini Bang kan menggunakan HP. Nah, pada ujian itu kan biasanya ada di khususnya HP iPhone gitu Bang. Kan bisa keluar gitu. Walaupun ujian itu melalui Google. Bagaimana cara menanggapi gitu Bang agar bisa orang-orang yang menggunakan iPhone tidak keluar atau mencari jawaban dari situs-situs lain? Baik. Nah, oleh karena itu kami juga tadi setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan Ibu Nina dari kepala BPTK, mendukung adanya pengadaan Chromebook. Chromebook adalah alat ataupun laptop yang dimiliki oleh Google for Education yang kami desain khusus pendidikan. Jadi nantinya ketika ujian itu bisa di lock ataupun bisa di track penggunaan ataupun layar apa saja yang dibuka oleh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat mendorong adanya penggunaan akun belajar.id yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek kepada seluruh sekolah maupun seluruh siswa. Gunanya apa sih? Jadi nanti apapun yang bisa diakses oleh siswa pun bisa dimonitor oleh sekolah maupun juga pihak kementerian. Seperti itu. Nah, jika sekolah sudah menjadi rujukan Google nih Bang, bagaimana cara agar mempertahankan status tersebut? Oke, ketika sekolah sudah menjadi rujukan Google, yang pertama cara mempertahankan statusnya adalah tetap berjalannya pembelajaran secara digital di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Jadi harapannya penggunaan Google Classroom, penggunaan Google Docs, Google Slides itu tetap digunakan secara harian oleh siswa maupun guru. Lalu yang kedua adalah tetap menggunakan Chromebook maupun akun baca.id sebagai pilihan utama ketika melakukan pembelajaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya adalah bersemangat untuk memberikan pembelajaran kepada sekolah lainnya, memberikan contoh kepada sekolah lainnya. Karena sebagai sebagai sekolah rujukan Google, harapannya adalah menjadi rujukan untuk sekolah lainnya. Jadi istilahnya nggak pelit ilmu nih. Kalau Gilang udah pintar, pasti pengennya ngajarin ke teman-teman yang lain. Karena jangan sampai hanya Gilang aja yang tahu soal semuanya itu. Nah, Abang ada nggak pesan dan kesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang? Pesan dan kesan, saya sangat berkesan berkunjung di hari ini karena saya melihat bahwa antusiasme siswanya sangat tinggi.
salah satunya tadi kita waktu demo soal Gemini di lab, mereka sangat tangkap, sangat cepat, saya rasa sangat ingin tahu mengenai teknologi. Bahkan apa yang kita perintahkan melebihi dari itu gitu, bahkan mencari lebih tahu lebih banyak lagi. Jadi harapannya adalah pesan saya juga adalah selalu penasaran, selalu mencari tahu apa yang terbaru saat ini, dan yang kedua adalah tetap bijak menggunakan teknologi seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan podcast hari ini Bang ya. Ya. Terima kasih Ya. untuk Abang dan datang, kakak sudah datang di Ya. podcast hari ini. Ya. Nah, Soki di rumah sudah paham kan apa itu program sekolah rujukan Google. Nah, mungkin Soki di rumah belum paham nih. Jadi Gilang akan jelaskan secara singkat bahwa sekolah rujukan Google merupakan salah satu program dari Google dalam membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk meningkatkan tentang memahami kualitas teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, Gilang akan pamit undur diri dalam podcast kali ini dengan sebuah pantun yakni jalani hidup kalian dengan senyuman manisku. Bye bye. Bye.